Hasil pertandingan Bologna versus Inter Milan. Bologna membuat kejutan dengan menumbangkan Inter Milan dalam duel pekan ke-20 Serie A 2021-2022 pada Kamis tadi. Kebobolan terlebih dahulu, Bologna comeback untuk membungkus skor menjadi 2-1. Pertandingan di Stadio Renato Dall'Ara ini berlangsung menarik selama 90 menit. Inter dominan tapi banyak membuang peluang. Bologna terbukti efektif saat balas menyerang. Inter unggul lebih cepat lewat gol Ivan Perisic di menit ketiga. Bologna lantas membalikkan kedudukan melalui aksi Marco Arnautovic dan Nicolas Sanson. Lalu di laga selanjutnya ada Fiorentina versus Udinese. Udinese meraih poin penuh saat bertandang ke markas Fiorentina di Stadio Artemio Franchi dalam pekan ke-20 di ajang Serie A Rabu tadi malam. Bertanding di kandang lawan, tim Udinese berhasil memimpin babak pertama. Lalu pada menit ke-12, Pemeri sukses mencetak gol di 15 menitnya pertama. Ditambahkan pula Udinese berhasil membawa klubnya unggul di menit ke-36 melalui Gelio Lofu. Lalu di babak kedua pertandingan berlangsung sengit, tetapi yang berhasil memenangkan babak kedua ini adalah Udinese. Ditambahkan pula gol dicetak oleh Welles pada menit 90 dan ditambahkan oleh De Udogie pada 90 tambahan waktu. Mereka mempermalukan Fiorentina dengan skor 4-0. Atas hasil ini, Fiorentina berada di urutan 7 pada klasemen Serie A. Beralih ke Liga Champions, ada Liverpool versus Villarreal. Liverpool sukses menumbangkan Villarreal dengan skor 2-0 dalam partai leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022 yang digelar di Anfield Kamis dini hari. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, Liverpool memastikan kemenangan berkat 2 gol dalam rentang waktu 2 menit di babak kedua. Masing-masing dari bunuh diri Vervis Estupinan dan sontekan dari Sadio Mane. Berkat hasil ini, Liverpool pun sangat berpeluang untuk melaju ke partai final. Namun masih ada laga leg kedua di markas Villarreal yang akan dihelat pada pekan depan. Revolusi dimulai, kepala pemandu bakat Manchester United mengundurkan diri. Musim ini bisa dikatakan menjadi musim terburuk Manchester United. Tim berjuluk Setan Merah itu mendapatkan banyak sekali hasil buruk sehingga puasa gelar juara mereka pun berlanjut. Menurut rumor yang beredar, Manchester United akan melakukan perombakan besar-besaran di musim panas nanti. Mereka ingin membangun skuad Setan Merah menjadi kembali kompetitif. Ternyata revolusi Setan Merah tidak hanya terjadi di tim mereka saja. Staf belakang layar mereka pun juga mengalami perombakan. BBC Sport melaporkan bahwa 2 sosok penting dalam tim scouting MU memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka. Keduanya adalah Jim Lawlor dan Marcel Bout. Keduanya menjabat sebagai kepala pemandu bakat dan kepala global scouting. Mundurnya Bout dan Lawlor ini akan mengubah struktur pemandu bakat Manchester United. Manajemen MU akan segera menunjuk orang baru untuk mengisi posisi yang kosong itu. Namun mereka masih akan mendiskusikan siapa nama yang tepat bersama Ten Hag. Antonio Conte minta gaji selangit kepada Paris Saint-Germain. Menurut kabar yang beredar, PSG diklaim akan memecat Mauricio Pochettino kendati pelatih asal Argentina itu berhasil mengantarkan tim menjuarai Liga Prancis 2021-2022. Apabila Pochettino benar-benar dipecat, nama Zinedine Zidane dan Antonio Conte menjadi kandidat yang disebut-sebut sebagai pelatih Les Parisiens berikutnya. Hanya saja nama Conte menjadi yang terdepan untuk melatih PSG, meskipun dia baru saja bergabung dengan Tottenham Hotspur pada November 2021. Untuk menggunakan jasa Conte, PSG dilaporkan harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Conte dilaporkan menuntut gaji sekitar 25 juta euro atau setara 382 miliar rupiah, hampir 2 kali lipat gajinya di Tottenham Hotspur. Laporan serupa juga menambahkan bahwa pelatih asal Italia itu akan meminta klub untuk mempekerjakan seorang direktur media sosial.
Hal tersebut dimaksudkan untuk membantu Conte mengontrol ruang ganti di tengah kekhawatiran ada terlalu banyak pemain berstatus selebgram di Parc des Princes. Everton akan terdegradasi, Frank Lampard dihukum FA. Manajer Everton yaitu Frank Lampard kemungkinan besar akan menghadapi dakwaan FA menyusul komentarnya terhadap wasit bernama Stuart Atwell. Lampard dibuat geram dengan beberapa keputusan sang pengadil lapangan ketika menjalani laga derby Merseyside kontra Liverpool beberapa waktu lalu. Di pertandingan itu, The Toffees sangat membutuhkan kemenangan demi menjauhi dari zona degradasi. Namun hasil yang didapatkan malah sebaliknya. Skuad Lampard tak berkutik di kaki pasukan Jurgen Klopp yang mendulang kemenangan 2-0. Menurut Daily Mail, Lampard terancam bakal menghadapi dakwaan dari FA karena mempertanyakan integritas ofisial pertandingan. Pernyataan sang juru taktik dianggap tak mendasar. Selain kritik pedas dari Lampard, Everton juga telah melayangkan komplain kepada PGMOL terkait keputusan Atwell dalam pertandingan derby tersebut. Everton saat ini menghuni zona degradasi di posisi ke-18 dengan mengumpulkan 29 poin, terpaut 2 poin dari area aman. Timnas Indonesia U23 dikalahkan 10 pemain Daejeon Hana Citizen. Timnas U23 Indonesia berhadapan dengan Daejeon Hana Citizen pada pertandingan uji coba terakhir di Korea Selatan ini. Sayangnya anak asuh Sintayong tak mampu memetik hasil positif pada laga terakhir mereka. Timnas U23 Indonesia harus mengakui keunggulan Daejeon dengan skor 2-3. Ini merupakan kekalahan kedua yang didapatkan oleh Timnas U23 Indonesia saat menjalani laga uji coba di Korea Selatan. Selama 2 minggu melakukan training center di Korea Selatan, Timnas U23 Indonesia sudah bertanding melawan 3 klub lokal. Pada laga pertama, Irfan Jaya CS bertemu dengan Andong University pada Kamis lalu. Di pertandingan pertama itu, Timnas U23 Indonesia berhasil menghajar Andong University dengan skor 4-2. Di laga uji coba terakhir ini, Daejeon tampaknya tak memberi kesempatan kepada Timnas U23 Indonesia untuk unggul. Pernyataan resmi Persija tepis tuduhan Marco Simic tak digaji 1 tahun. Marco Simic resmi mengumumkan dirinya tidak akan lagi memperkuat Persija Jakarta untuk gelaran Liga 1 musim 2022-2023. Situasi penyerang berusia 34 tahun itu asal Kroasia di skuad Macan Kemayoran memang abu-abu. Terlebih setelah ia disingkirkan dari tim utama jelang kompetisi musim lalu berakhir. Kepergian Simic dari Persija ternyata diwarnai dengan kabar tak sedap mengenai gajinya yang ditunggak selama setahun terakhir. Pada Rabu kemarin, Persija akhirnya merespon pernyataan Simic kepada umum. Persija menjelaskan bahwa segala yang dikatakan Simic tidaklah benar-benar utuh. Bagaimanapun, Persija dalam posisi ini mendukung pemain dan memenuhi hak pemainnya. Selagi manajemen Persija terus membayarkan gaji Simic dengan jumlah yang telah disesuaikan, Simic pun tidak mengomentari hal tersebut dan manajemen menilai bahwa semestinya tidak ada masalah karena kedua pihak sudah sepakat. Resmi, Javier Roca tetap bertahan sebagai pelatih kepala Persik Kediri. Kabar gembira muncul dari markas Persik Kediri pada hari ini. Pasalnya, Persik Kediri berhasil mengamankan pelatih kepala mereka sejak pertengahan Liga 1 musim 2021-2022 bernama Javier Roca. Kabar itu dikonfirmasi oleh akun Instagram resmi Persik Kediri pada Selasa kemarin. Javier Roca sejak pertengahan Liga 1 musim 2021-2022 sudah menunjukkan progres yang mengesankan. Persik Kediri yang menghuni zona degradasi di putaran pertama Liga 1 musim 2021-2022 tiba-tiba melonjak signifikan. Javier Roca berhasil menyulap materi pemain Persik Kediri yang diisi sejumlah pemain muda jadi barisan pemain yang penuh disiplin dan mampu meneror pertahanan lawan. Bahkan Persik Kediri sempat mengalahkan 2 tim kandidat juara yaitu Arema FC dan Bayangkara FC. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya.
Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.